Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini adalah pertemuan yang kesekian ya, karena memang ada beberapa pertemuan yang kita lakukan tidak secara asinkronus perkuliahannya. Kurang lebih materi kita adalah penjelasan dokumen mendukung proper. Di dalamnya nanti apa sih dokumen-dokumen yang mendukung atau dokumen yang harus ada dalam penilaian proper dan itu harus dibuat oleh perusahaan. Oke, sebelum masuk ke materi tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu setidaknya beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tidak bisa semua saya tampung, tapi saya pikir beberapa pertanyaan ini mewakili juga pertanyaan teman-teman yang lain, dan mungkin pertanyaan ini juga bisa memberikan pemahaman lebih dalam terkait dengan materi yang teman-teman lihat kemarin. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Adam Basori. Apabila pada pelaksanaan program tidak sesuai dengan perencanaan, strategi apa yang dilakukan? Ya, ini akan saya jawab secara 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan idealnya, kemudian yang kedua pendekatan praktisnya ya, atau mungkin bahasanya mungkin bisa dikatakan pragmatisnya. Ya, secara ideal dulu ya. Apabila pada pelaksanaan program tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, biasanya memang idealnya hal ini tidak mungkin bisa dihindarkan. Kita sudah merencanakan di tahun berjalan, 1 tahun sebelumnya mungkin ya. Yang paling mudah sih contoh pandemi COVID inilah. Kita sudah merencanakan di akhir tahun, kita sudah mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan di tahun depan. Ternyata pas perencanaannya tidak sesuai, pas pelaksanaannya tidak sesuai. Karena ada pandemi, semua berubah, semua jadi ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, ini contoh kasus lah ya, saya bilang itu bisa saja terjadi. Idealnya memang hal tersebut tidak bisa kita hindarkan. Nah, strategi apa yang dilakukan? Yang pertama bisa dijadikan kita bisa restrukturisasi atau kita menggali atau merubah ya rencana kita yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian kita lihat apa yang harus dilakukan, melihat dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada saat ingin pelaksanaan program. Ini banyak sih, bahkan di proper pun diakomodir ya. Nanti ada satu dokumen khusus yang proper minta, yang intinya kurang lebih isinya adalah apakah ada program yang tidak sesuai dengan perencanaan ketika pelaksanaannya. Nah, itu disampaikan saja nanti apa saja. Nah, biasanya memang perusahaan ini ada yang by request itu ya, permintaan masyarakat. Nah, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan perencanaan awal, tapi ketika pelaksanaan itu dibutuhkan, sehingga itu perlu ditampilkan dalam dokumen tersebut. Nah, ini kalau ditanya strateginya ya tetap harus memperhatikan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Nah, untuk pragmatisnya, biasanya memang untuk dokumen ini, kalau kita melampirkan bahwasannya semua program sesuai dengan apa yang direncanakan, itu poinnya sudah dapat ya. Jadi tidak harus ada program yang tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, biasanya kalau pragmatis tuh, daripada ribet-ribet saya mau membuat kolom baru, perusahaan akhirnya strateginya yang program-program baru tidak ditampilkan, tinggal ditulis bahwasannya seluruh program sesuai gitu ya. Nanti dapat poin maksimal di sana. Nah, memang kadang-kadang perusahaan tidak ingin mempersulit diri, sehingga tinggal menampilkan saja apa yang sudah direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya. Oke, itu ada Mbak. Sorry, jawaban saya. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa lewat WhatsApp group. Kemudian Puri Karisma Devi ya, mengapa sebuah perusahaan tidak memiliki nama, fungsi atau divisi khusus terkait pengelolaan program CSR?
Saya nggak tahu ya Mbak Puri dapat ini dari mana, tetapi kalau berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, saya nggak ngomong tidak memiliki nama fungsi atau divisi khusus ya. Saya hanya mengatakan bahwasannya perusahaan itu memiliki nama divisi CSR itu berbeda-beda satu perusahaan dengan yang lain. Saya kasih contoh perusahaan CSR Pertamina, dia pakai nama CSR PKBL mungkin ya, atau mungkin Kom dan CSR, Komrel dan CSR, Communication Relationship dan CSR. Kemudian kalau kita bergeser ke pembangkit, gitu ya, biasanya dia pakai nama General Affair ya, atau bahasanya bagian umumnya ya, atau mungkin dia pakai nama lain Humas gitu ya. Nah, fungsi ini memang namanya nggak sama gitu ya, tapi sebenarnya tugas dan tupoksinya tuh mirip. Nah, ada nggak sih perusahaan yang tidak memiliki divisi khusus itu ya? Ada juga sebenarnya, tetapi kalau perusahaan yang ikut di penilaian proper itu biasanya memang sudah ada fungsi dan nama khusus biasanya ya yang mengurusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun kalau kita gali lebih dalam, ada nih kadang-kadang CSR-nya nggak ngurusin proper atau CSR-nya hanya ngurusin PKBL. Nah, itu dua hal lain lah yang kita bisa diskusikan lebih panjang lagi. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti dapurnya perusahaan, nanti kita teman-teman bisa lebih enak diskusi dengan pihak-pihak perusahaan. Itu nanti kita akan diskusikan pada sesi khusus lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Alfianti. Dalam setiap aspek penilaian ada pengumpulan jumlah poin yang berbeda-beda. Apakah itu sudah ketentuan atau jumlah poin itu bisa ditambah jika ada kriteria yang ditambahkan lagi? Artinya, juga apakah kriteria bisa diubah atau ditambah? Apa manfaat jumlah poin dalam aspek penilaian? Ya, terima kasih Alfianti. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup menarik ya kalau kita gali lebih dalam. Kemarin kan saya bilang ya, proper itu kan penilaian atau penilaian peringkat pengelolaan lingkungan. Nah, namanya dinilai harus ada standar penilaiannya. Nah, kalau kita hanya melihat berdasarkan perkiraan tanpa ada standar itu sehingga kan validitas penilaian tersebut diragukan gitu ya. Makanya pengumpulan poin atau jumlah poin itu disampaikan oleh pembuat kebijakan ini agar apa? Agar ketika kita berbicara peringkat, ya peringkat itu berdasarkan penilaian gitu ya, nggak cuma berdasarkan perkiraan saja. Nah, kalau ada penambahan, pengurangan, penambahan kriteria, penambahan poin gitu, itu bisa nggak sih? Ya bisa saja. Yang saya kasih contoh adalah peraturan Menteri nomor yang kemarin ya tentang nomor 14 tahun 2014 kalau nggak salah, yang sebelum yang nomor 1 2021 ini, itu kan jelas banyak poin-poin atau banyak item-item yang berubah, poinnya pun berubah. Nah, biasanya perubahan ini sebenarnya diakomodir atau disesuaikan dengan perkembangan kondisi situasi saat ini, sehingga itu dirubah gitu. Tapi kalau tidak dirubah, kemarin aja buktinya berarti mungkin sampai 6-7 tahun penilaian masih pakai penilaian yang lama gitu ya. Terus kemudian 2021 diperbaharui dan penilaiannya berubah-berubah. Nah, kalau ditanya bisa apa enggak, ya bisa. Apa manfaatnya? Karena ini penilaian untuk menjadikan penilaian ini lebih valid ya. Dasarnya kuat gitu. Jadi nggak ada diskriminasi satu dengan yang lain. Perusahaan kecil pun dia bisa melihat atau bisa mendapat nilai maksimal kalau dia bisa memenuhi kriteria yang ditentukan. Perusahaan besar pun demikian ya. Kalau ternyata dia tidak bisa memenuhi, ya tidak dapat poin. Jadi tidak memandang perusahaan itu besar atau kecil, tapi kalau perusahaan itu bisa memenuhi kriterianya sehingga poinnya bisa diperoleh maksimal dan tidak ada kesenjangan antara perusahaan satu dengan yang lain. Begitu Alfianti. Kemudian ada Muhammad Nabhan Hanafi. Bagaimana sumber daya manusia bisa dikatakan kompeten dalam penyusunan proper dan apa saja hal yang harus dimiliki untuk bisa dikatakan sebagai SDM yang kompeten?
Ya, kemarin kan di materi saya yang terakhir kalau nggak salah kan kita ngomongin struktur dan organisasi perusahaan ya. Di sana salah satunya adalah perusahaan pengelolaan dana CSR dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten. Nah, itu sebenarnya peluang ya. Saya pernah diskusi dengan teman-teman kakak tingkat kalian terkait dengan dokumen tersebut ya, Mas Gohan, Mbak Dela. Itu saya jelaskan bahwasannya itu peluang mahasiswa PMI sebenarnya. Secara general, orang yang dikatakan kompeten itu ya pasti orang yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya itu bisa ditempuh secara formal maupun informal. Secara formal itu biasanya kan sekolah ya, sarjana, diploma, magister, doktoral gitu ya. Itu secara formal. Nah, secara informal ya pelatihan, sertifikasi, kemudian standarisasi yang mereka ikuti. Nah, itu kompeten yang bisa dikatakan kompeten ya atau ahlinya gitu. Nah, kalau ditanya untuk proper ya kalau kita lihat ini berdasarkan peraturannya ya. Kompetennya itu harus apa ya? Harus ada dia berpendidikan minimal sarjana, kemudian memiliki sertifikat ataupun pengalaman pelatihan di bidang terkait ya. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman mengikuti sertifikat-sertifikat atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen proper. Kalau kompeten di bidang formal, teman-teman loloslah secara administrasi karena teman-teman sarjana di sana. Tetapi langkah selanjutnya apakah teman-teman lolos di kompeten di dalam non formalnya gitu ya, pelatihannya, apakah teman-teman mengikuti itu atau enggak? Nah, kalau memang bisa sih sebenarnya teman-teman ikut pelatihan itu. Ada yang berbayar di luar sana dari yang paling murah sampai yang mahal. Kebetulan memang beberapa kali saya juga ngisi, peserta itu gabung atau bisa bergabung dengan menyisihkan investasinya sebesar 1 juta rupiah gitu ya. Nah, itu perusahaan itu harus menyisihkan dana 1 juta untuk satu orang agar diberikan pelatihan dan nanti akhirnya akan mendapatkan sertifikat pelatihan penyusunan proper sehingga dia bisa dikatakan kompeten. Nah, kalau ditanya apa saja yang harus dimiliki sebenarnya agak-agak bias ya di sini. Kalau secara administrasi ya tadi ijazah, sarjana, kemudian bukti sertifikasi pelatihan. Tapi kalau saya sih pribadi melihat nggak cukup dengan itu. Ada satu hal yang harus dimiliki oleh SDM tersebut, yaitu pengetahuan dia terkait dengan pengembangan atau pembangunan sosial lah harus dimiliki oleh SDM tersebut. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman miliki tetapi biasanya tidak berbentuk sertifikat gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang punya sertifikat tapi nggak mempunyai kemampuan atau skill itu. Sehingga kalau teman-teman punya sertifikat, punya ijazah, punya skill, saya pikir permasalahan ini clear lah. Oke, 4 pertanyaan itu saya pikir menggambarkan beberapa pertanyaan lain yang ada di laman atau di kolom komentar kemarin. Kita akan lanjut ke materi. Kita masih punya sekitar 30 menit ya teman-teman. Nanti saya akan cepat. Nanti teman-teman akan bisa melihat di rekaman selanjutnya atau rekaman yang saya unggah di kanal YouTube. Ya, ini integrasi sistem manajemen. Ini mungkin sudah dijelaskan juga di materi kemarin. Proper itu ingin mengakomodir global perspektif dan juga lokal perspektif. Global perspektifnya itu apa sih? CSR telah menjadi standar dalam sistem manajemen di tingkat global. ISO, GRI, UN Global Compact, ya, itu di tingkat internasional. Nah, kemudian lokal perspektifnya juga ada beberapa pertanyaan juga, apa sih lokal perspektifnya? Ya, seperti gotong royong gitu ya. Kemudian yang mungkin bisa teman-teman lihat di situ ada sertifikasi atau keahlian khusus gitu ya. Nah, itu kan lokal perspektif ya, harus ilmu sosial gitu kan, dia nggak spesifik kalau global perspektif itu mengatakan itu. Tetapi
kalau kita berbicara lokal perspektif ya sarjananya apa? Di Indonesia ini kalau yang bisa ngelola itu ya ilmu sosial ya. Itu dibahasakan ilmu sosial gitu. Kemudian nanti mungkin ada juga yang lokal perspektif tuh ada bahasa kebencanaan, inovasi sosial, mungkin atau stakeholder engagement. Nah, itu kan diturunkan menjadi kearifan lokal yang sesuai dengan beberapa kriteria tersebut. Nah, dari global dan lokal itu sehingga dileburlah oleh salah satu perguruan tinggi menjadi sebuah proper dan digunakan oleh KLHK sebagai sebuah sistem manajemen yang terintegrasi. Oke, ini gambarannya ya teman-teman. Saya ingin melihatkan bahwasannya ini integrasinya seperti ini. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat ini. Ya, ini ada KLHK dan Gajah Mada kebetulan. Nggak cuma Gajah Mada, sebenarnya ada ITS. Sekarang mungkin udah ada Undip ya. Mungkin juga IPB ataupun Unpar gitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi lain yang diajak diskusi oleh Kementerian KLHK. Tapi terakhir memang masih dengan Gajah Mada lah sebagai partner utamanya terkait dengan penyusunan standarisasi aspek Komdev. Nah, UGM dapat dari mana? Dia menyusunnya sendiri atau enggak sih? Kemudian turun nih. Oh, ternyata UGM itu mengakses dari UGM mengakses dari UN Global Compact. Apa sih UN Global Compact itu? Kita akan diskusikan setelah ini. Tapi dari sana kemudian digodok oleh Gajah Mada. Akhirnya kembali lagi disampaikan ke LHK. Ini loh draftnya. Silahkan kalau mau diterima, kalau enggak nanti kita perbaiki. Nah, akhirnya muncul penilaian peringkat pengelolaan lingkungan yang disebut sebagai proper. Nah, ini gambarannya lebih luas lagi atau lebih detail lagi. Gajah Mada mengakses di UN Global Compact, meskipun ini salah satunya saja ya. Ya, Gajah Mada mengakses ISO 26000, mengakses GRI, kemudian berbagai hal ya, yang kemudian di breakdown menjadi beberapa ketentuan oleh Gajah Mada, kemudian dikasih ke Kementerian Lingkungan Hidup, muncullah ya ini garis kecil, bagian kecilnya aja ya, karena kan Permen LHK nomor 1 tahun 2021 nggak cuma ngomongin ini ya aspek Komdevnya. Kemarin sempat kita diskusikan ada sekitar 18 halaman yang sebenarnya ngomongin tentang Komdev. Nah, UGM itu berkontribusi untuk menyusun 18 halaman tersebut. Ya, ini peluang integrasi sistem manajemen ini saya seperti mimpi ya. Mimpi saya sebenarnya bisa nggak sih PMI kayak gitu? Ya, semoga bisa, semoga kita bagian dari, ya ada sekitar 30-80 partisipan di sini, kita bisa menyusun ini dan menjadikan atau menawarkan ke stakeholder terkait untuk menyusun standarisasi yang digunakan oleh perusahaan luas. Nah, mungkin ini mimpi saya sih ya, KLHK kerjasama dengan Prodi PMI, kemudian banyak nih yang bisa kita akses kayak RSPO, kemudian ada Alliance for Water Stewardship itu ada juga for Forester ini ya, fsc.org. Ya, mungkin Prodi akan mengakses atau akan menganalisis ya standarisasi yang ada di dunia global. Kemudian mungkin Prodi PMI juga akan menawarkan ke KLHK, mimpi saya seperti itu. Ya, nanti kebijakan indikator, kemudian kriteria-kriteria berdasarkan kearifan lokal, sehingga muncullah sebuah program indikator kebijakan yang itu dikeluarkan oleh kementerian dan diikuti oleh beberapa perusahaan lain. Itu mimpi saya sih sebenarnya. Tapi secara global atau secara lebih luas, ini nggak hanya Kementerian KLHK, ini nggak hanya berkaitan dengan perusahaan, mungkin juga nanti ada Kementerian Sosial, Kementerian Desa, itu kita partnership dengan Prodi dengan kementerian.
untuk menghasilkan sebuah kebijakan dengan indikator kriteria yang sesuai dengan kearifan lokal. Itu mimpi saya, mungkin kita bisa realisasikan lah ya, mudah-mudahan. Ya, kemarin saya ngomong 18 halaman, ada satu ternyata poin yang belum saya sampaikan terkait dengan Komdev. Ada 3 halaman lagi yang itu berkaitan dengan Komdev. Nah, ini tambahannya sih, saya pikir yang kemarin kayaknya nggak saya sampaikan juga. Ternyata ada 21 halaman. Saya pikir teman-teman hanya perlu mempelajari 21 halaman ini di luar kepala, insya Allah teman-teman bisa dikatakan SDM yang kompeten tadi ya. 170 sampai 173, 234 sampai 243, 242 sampai 249, 249 sampai 251. Di luar kepala itu, insya Allah teman-teman bisa menjadi bagian dari yang kompeten dari SDM yang mengelola program CSR di perusahaan. Oke, nanti kita hanya akan mendiskusikan tentang DRKPL Komdev. Untuk dokumen hijau kita akan diskusikan minggu depan. Tapi kita lihat ini ya. Ya, DRKPL itu apa sih? Seperti yang sudah disampaikan juga sebelumnya, DRKPL itu dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan. Bentuknya seperti apa ya? Folder, dalamnya ada satu lampiran-lampiran, ada juga file DRKPL. Itu nanti akan mendeskripsikan terkait dengan inovasi ataupun ringkasan dari berbagai macam program yang dibuat oleh perusahaan. Namanya juga dokumen ringkasan ya, karena ringkasan pasti lebih ringkas, lebih padat gitu ya. Namanya ini kalau dianalogikan sebagai abstrak dalam sebuah jurnal atau sebuah artikel, itu menyaring atau membuat intisari dari artikel tersebut. Kayak dari jurnal ada 20 halaman, cukup dengan baca abstraknya kamu bisa mengetahui isinya itu apa saja. Nah, DRKPL juga seperti itu. Cukup dengan kamu baca itu saja, kamu bisa melihat kebijakan program secara luas perusahaan, program CSR yang ada di perusahaan. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kita akan bahas nih ketentuannya itu apa saja sih sebenarnya. Nah, ini Permen LH nomor 3 tahun 2014 itu ada 3 ketentuan. Kemudian Permen LHK nomor 1 tahun 2021 ada 5 ketentuan. Poinnya yang 3 lebih banyak daripada yang 5. Nilai DRKPL maksimal itu 17 untuk tahun 2014, untuk tahun 2021 menjadi 12,5. Nah, ini yang tadi Mbak Al ya tadi yang menyampaikan kenapa harus ada poin, kenapa harus ada kriteria, bisa berubah apa enggak? Bisa berubah apa enggak? Ini bisa berubah, buktinya jelas penambahan item di sini ya teman-teman. Kemudian poinnya bisa berubah juga. Nah, kenapa bisa berubah? Karena memang menyesuaikan dengan kondisi atau perkembangan yang ada di sosial masyarakat, gitu ya. Dirasa perlu nih ada penambahan-penambahan tersebut. Ada 2 hal yang masih sama, yaitu inovasi dan hasil absolut. Mungkin teman-teman sering ya dengar istilah inovasi gitu, itu apa sih? Tapi memang ada kriteria khusus. Inovasi ini akan dijelaskan secara lebih detail pada bagian selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan singkat saja. Kemudian hasil absolut. Nah, hasil absolut apa? Saya pikir teman-teman pasti akan bingung. Hasil absolut itu apa? Status itu apa? Mungkin kalau penghargaan dan paten masih familiar lah. Kalau hasil absolut dan status tuh, kalau teman-teman belum kompeten, pasti akan bingung ya melihat atau mendengar istilah itu. Tapi sebenarnya saya yakin teman-teman di luar kepala dalam menyusun itu. Kalau sudah tahu ya, apa sih item-itemnya itu. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Ya, ini nomor 1 status. Status itu apa sih? Tadi kalau teman-teman bingung kan belum tahu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di peraturan menterinya, itu tuh cuman tabel seperti ini teman-teman. Ada nomor, program, klasifikasi, lokasi, satuan, hasil absolut ya tahun N-4, tahun N-3 sampai tahun ke N. Nah, status itu apa? Menjelaskan status kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama 4 tahun terakhir dengan mengisi tabel sebagai berikut. Jadi, status yang dimaksud agar teman-teman dapat nilai maksimal, cukup teman-teman buat tabel-tabel seperti ini, kemudian diisikan program-programnya. Gampang nggak teman-teman? Gampang banget ya buat tabel kayak gini.
Terus programnya kegiatan klasifikasi dari mana ya? Teman-teman kalau sudah masuk di bagian dari perusahaan itu kan pasti tahu programnya apa saja. Lokasinya di mana, satuannya tahun ke N itu berapa. Nah, itu tinggal dituliskan saja. Ya, saya pikir gampang banget sih ini sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak bakal bisa dikatakan kompeten. Teman-teman akan bersaing masuk ke dunia perusahaan. Kalau teman-teman nggak tahu yang lain di luar sana itu sudah mengetahui dokumen ini, tapi teman-teman paham aja pengertian dari status itu enggak, ya kan pasti kalah. Tapi saya pikir mungkin 80 partisipan di sini ya, atau mungkin sekitar 49 partisipan di sini, saya pikir keluar ruangan atau kita selesai materi ini sudah paham di luar kepala status itu apa yang dimaksud ya. Jadi nanti kalau ditanya, kamu bisa nggak nyusun DRKPL? Bisa, Pak. Untuk saat ini saya bisa membuat status ya. Nanti kalau selesai mata kuliah ini, saya pikir teman-teman sudah bisa poin 1 sampai 5 itu sudah di luar kepala ya. Oke, ini status gampang banget ya teman-teman. Kemudian yang kedua hasil absolut. Ini nilai maksimalnya 4. Menjelaskan hasil absolut kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari memberikan deskripsi dan mengisi tabel absolut. Kembali lagi hanya mengisi tabel, teman-teman. Tabelnya bahkan sudah dikasih contoh di sini. Ditanya lagi oleh perusahaan, kamu bisa nggak menyusun DRKPL aspek Komdev untuk kriteria hasil absolut? Kalau melihat dari sini, cuma nulis program, indikatornya, deskripsi indikator, satuan, hasil absolut, pasti bisa ya teman-teman. Kan sudah membuat status, ini kan tinggal di copy paste dan dimodifikasi saja materinya. Sehingga saya pikir ketika teman-teman nanti keluar dari sini, ditanya perwakilan dari perusahaan, kamu bisa nggak nyusun DRKPL? Bisa, Pak, hanya membuat seperti ini kan, tabelnya harus ada ini. Gitu. Nah, harapan saya sih teman-teman ketika nanti pulang gitu ya, ataupun di rumah, coba deh buat tabel ini, biar feelingnya dapat buat sendiri gitu. Kemudian berpikir kira-kira programnya apa ya, terus indikatornya apa, deskripsi indikatornya apa, ditulis saja. Nanti kita diskusikan kalau teman-teman memang ingin diskusikan. Tapi memang biasanya kayak gini nih agak kurang pede, isinya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau teman-teman sudah bagian dari perusahaan itu pasti ada contohnya. Tinggal dilihat. Nah, saya pun punya sebenarnya contoh ini. Tinggal nanti teman-teman mau nggak mengakses itu. Kalau mau ya bisa kita share. Nanti kita bisa ambil lesson learn dari contoh tersebut. Oke, yang ketiga sertifikasi dan penghargaan. Ini paling gampang ya teman-teman. Memiliki penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Nah, teman-teman sering nggak sih dengar, perusahaan ini dapat penghargaan di tingkat nasional ini, dapat penghargaan di tingkat internasional ini. Sebenarnya ada hubungannya ya. Perusahaan kok ngapain sih repot-repot daftar ke penghargaan tersebut? Karena memang untuk penilaian proper, perusahaan itu harus punya penghargaan. Kalau dikatakan harus, berarti kan perusahaan harus mencari ya. Perusahaan harus jemput bola gitu. Nah, kadang memang ada hal-hal yang kita nggak bisa pungkiri bahwasannya itu hanya jual beli penghargaan saja. Tapi terlepas dari itu, perusahaan memang harus menampilkan bahwasannya program mereka itu diberikan penghargaan oleh dunia internasional maupun di tingkat nasional. Ada nilainya teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat perusahaan dapat penghargaan itu kadang-kadang kita bisa negative thinking juga. Itu mah cuman buat melengkapi dokumen proper saja gitu kan. Itu jadi hal-hal seperti itu harus sensitivitas teman-teman diasah gitu ya. Oke, sebelum masuk ke inovasi kita masuk ke paten dulu. Untuk paten sebenarnya teman-teman juga mungkin sering familiar ya. Tapi apa yang dipatenkan itu kan mungkin masih belum ngerti. Tapi kalau kita lihat paten di sini teknologi di bidang pengembangan masyarakat telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. Nah, ini kalau teman-teman explore lebih dalam, paten itu sebenarnya bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak itu ada paten, hak cipta,
indikasi geografis, kemudian ada rahasia dagang, macamnya banyak lah. Tapi untuk paten ini sebenarnya agak panjang ya. Paten itu untuk prosesnya saja 1 tahun. Kemudian ada biayanya lebih besar. Sehingga ini challenging ya. Perusahaan kalau mau dapat paten itu harus membuat teknologi di bidang pengembangan masyarakat 1 tahun. Kalau membuat tahun ini baru bisa digunakan paten ini biar dapat nilai maksimal di 2 tahun yang akan datang. Karena kan patennya baru keluar di tahun 2 tahun yang akan datang, karena 1 tahun proses pembuatan kemudian baru keluar. Ya itu gampang kan, dari teman-teman tinggal ngomong ke perusahaan gimana kita dapat nilai DRKPL paten maksimal gitu. Ya Bapak harus membuat teknologi di bidang pengembangan masyarakat yang dipatenkan. Nah, teman-teman juga berarti secara tidak langsung harus tahu nih cara membuat paten itu gimana, atau minimal punya relasi siapa saja yang bisa membuat paten atau konsultan apa yang bisa membuat paten, membantu mengurus pembuatan paten, biayanya nanti, oh ya bisa Pak, kata perusahaan kan nanya ke kalian terus nyari tahu, terus akhirnya Pak bisa Pak, tinggal Bapak sediakan anggaran sekian juta, kemudian teknologinya apa, nanti kita bisa bantu Pak, atau kita carikan yang bisa membantu kita. Kemudian perusahaannya ngomong lagi, ya silahkan kamu yang cari gitu. Nah itu mulai nih ada tantangan selanjutnya. Silahkan kamu buat teknologinya. Nah pentingnya ini stakeholder engagement gitu ya. Pentingnya bertegur sapa dengan pihak lain. Teman-teman kan juga buat buku inovasi sosial ya dulu dengan saya. Ada yang buat pertanian terpadu pakai teknologi apa. Kemudian ada yang dalam keselamatan. Mungkin ada yang macam-macam lah. Itu kan nggak dari prodi kita tuh ya. Nah, itu pentingnya kita bertegur sapa tuh di sana salah satunya. Nah, kita ketika terjun di dunia perusahaan, inovasi apa yang ada di masyarakat itu harus tepat guna, meskipun bukan kita yang membuat, tapi prodi-prodi lain. Sehingga kita bisa dapat nilai maksimal. Ya, terakhir inovasi. Inovasi ini memiliki program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang dilakukan dengan menggunakan unsur kebaruan. Nah, ini sebenarnya inovasinya agak sedikit banyak ya penjelasannya, tetapi setidaknya inovasi ini hal baru yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau pas ditanya, kamu bisa nggak menyusun DRKPL aspek inovasi? Bisa Pak. Nanti kita carikan inovasinya apa. Tapi inovasinya itu ada beberapa catatan ya, yang mungkin tidak akan kita bisa diskusikan satu pertemuan ini. Banyak hal lah itu di sana, meskipun nilainya hanya 2, nilai yang maksimal yang diperoleh. Tapi setidaknya teman-teman tahu, kalau teman-teman ditanya perusahaan bisa nggak nyusun DRKPL, mantap lah teman-teman menjawab bisa. Ketika ditanya apa saja, ada 5 kriteria. Yang pertama status, hasil absolut, kemudian sertifikasi dan penghargaan, inovasi, dan yang terakhir paten. Selama Bapak punya 5 hal ini, Bapak akan mendapat nilai maksimal. Terus kemudian kan kamu sudah pede pertama. Terus kamu memang tahu sertifikasi penghargaan itu kayak gimana? Tahu Pak, Bapak tinggal mendaftarkan atau Bapak tinggal cari penghargaan yang Bapak bisa, yang telah Bapak peroleh. Kemudian kita tuliskan di sebuah ringkasan bahwasannya perusahaan ini sudah dapat banyak penghargaan. Itu Bapak dapat nilai maksimal. Kalau nilainya kalau hanya tingkat nasional Bapak dapat 0,5, kalau tingkat internasional 1,5. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya, singkat saja karena sedikit kita terburu-buru di sini ya teman-teman. Sudah jam 10.25 di jam saya karena nanti pemadamannya 10.30. Mudah-mudahan kita masih ada 5 menit untuk diskusi, untuk tanya jawab baik tentang materi maupun tentang tugas teman-teman. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.